Halo semua, aku Sofi. Hari ini aku akan berpresentasi tentang interaksi sosial dan lembaga-lembaga sosial. Interaksi sosial ada dua jenis, yaitu interaksi sosial asosiatif dan disasosiatif. Interaksi sosial asosiatif ada akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan juga kerjasama. Sedangkan disasosiatif ada kompetisi, kontroversi, dan juga konflik. Interaksi sosial asosiatif kerjasama. Setiap orang membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 5 bentuk kerjasama adalah kerukunan, koalisi, kooptasi, berganding, dan joint venture. Kerjasama membuat keteraturan sosial. Faktor-faktor bahwa kerjasama adalah adanya kesamaan tujuan, adanya ancaman atau rintangan dari luar, dan mencari untung. Akomodasi adalah suatu proses penyelesaian diri individu maupun kelompok yang sebelumnya saling bertentangan sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan. Tujuan akomodasi adalah agar tercipta keseimbangan interaksi sosial. Beberapa contoh bentuk akomodasi adalah kerukunan, toleransi, eliminasi, kompromi, stalemate, dan lain-lain. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya upaya mengurangi perbedaan yang terdapat pada beberapa orang maupun kelompok dengan cara menyamakan sikap, mental, dan tindakan demi tercapainya tujuan bersama. Asimilasi terjadi setelah melalui tahap kerjasama dan akomodasi. Yang terakhir ada akulturasi. Akulturasi adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok dan diolah tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan asli sebagai penerima. Interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada konflik. Konflik atau pertentangan adalah proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika ada satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan pihak lain dan membuatnya tidak berdaya. Kontroversi adalah sikap menentang secara tersembunyi guna menghindari konflik terbuka. Kontroversi terjadi akibat perbedaan pendirian antara kalangan tertentu dan pendirian kalangan lainnya dalam masyarakat. Kompetisi atau persaingan merupakan suatu proses sosial ketika ada dua pihak atau lebih saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tersebut. Lembaga sosial dibagi menjadi 6, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga hukum, lembaga ekonomi, dan juga lembaga politik. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat. Lembaga keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam masyarakat. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaraannya pendidikan terhadap anak didik. Lembaga agama adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, agama juga merupakan sumber nilai moral dan sosial dalam masyarakat. Lembaga hukum adalah lembaga yang mengatur tata dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang melakukan di suatu bidang demi tercapainya kebutuhan ekonomi manusia. Yang terakhir, lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang berhubungan dengan administrasi, tujuannya untuk keamanan dan ketentraman masyarakat. Sekian presentasi saya, terima kasih.